Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salah. wabarakatuh. Iya, soalnya saya tadi pulang dari Bukit jam 2:10. Saya nggak tahu kalau di jalan ini macet. Oke, hari ini saya mau kita belajar mengenai tools dari Kali Linux. Kita mau coba scanning port hari ini. Untuk Kali Linux-nya, kalian udah install semua kan? Udah, Bu. Oke. Ada yang terkendala nggak dari Kali Linux-nya? Atau Ubuntu? Saya Ubuntu, Bu, tapi error jadi terkali. Oh, itu ya. Ya, Bu, yang Ubuntu, Bu. Ini Febik, nanti sudah di-record ini ya. Ya, soalnya saya nanti mau kasih tugas kan. Kasihan yang cewek-cewek nanti kalau misalnya mereka bingung kan. Oh ya, Bu. Sudah di-record, Bu. Memang takutnya nggak ada kelewat materi, susah paham, Bu. Iya, kasih ya. Oke, saya mulai. Ada yang stuck di login screen, Bu? Apa? Ada yang stuck di login screen Kali Linux-nya. Oh, kenapa itu? Itu coba Soleh bilang, Leh. Kurang tahu, Bu. Dia masukin password sama username udah benar, tapi balik lagi ke situ, ulang lagi. Itu kan biasanya kalian cari aja di Google, itu biasanya ada kan panduan untuk install Kali Linux. Memang Kali Linux ini memang dia lebih besar untuk ukuran size-nya dibanding Ubuntu, memang dia lebih besar. Tapi kalau untuk user friendly ya, dari sisi user itu memang lebih enak pakai Ubuntu. Tapi kalau kita mau pentest, penetration testing, vulnerability assessment, itu lebih prefer kita menggunakan Kali Linux. Kenapa? Karena di Kali Linux itu kita udah punya semua nih fitur-fitur. Seperti ini ya. Oke, nih. Kita udah punya information gathering, vulnerability analysis, web application analysis. Jadi kita itu tinggal klik aja, kita udah bisa nih milih tools mana yang mau kita pakai. Nih, ini memang khusus kalau Kali ini memang untuk biasanya ethical hacking, memang khusus untuk orang yang berkecimpung di bidang network security. Nah, hari ini saya mau ajarin ya mengenai scanning port. Kalau kita mau masuk ke suatu sistem kan kita harus mengumpulkan dulu nih informasi-informasi apa dari sistem tersebut, dari websitenya. Kita harus ngumpulin dulu data-data informasi yang valid sebelum kita melakukan scanning port. Nih, di awal-awal kan sudah saya jelasin mengenai footprinting, scanning, enumeration. Nah, di pertemuan kali ini saya mau demoin mengenai scanning. Kalau footprinting itu kan kita cuma mau ngumpulin informasi aja. Tapi kalau di scanning port kita benar-benar langsung scanning port. Oke, saya contohin pakai websitenya e-learning. Ini muncul ya? Muncul. Saya demo ini muncul Muncul, ya? Bu, muncul. Oke. Kita masuk di websitenya e-learning. Saya nggak login nih ke akun e-learning saya. Kita mau buka akun e-learning aja. Kita mau masuk. Di sini udah tahu belum cara ngecek IP dari suatu website itu gimana? Sudah ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Belum, Bu. Belum? Bu. Oke, kalau belum ini kan websitenya e-learning, kita nggak tahu IP-nya berapa. Karena di sini nggak ada data IP. Ini cuma ada domain hostingnya aja. Oke, kita mau coba lihat berapa IP-nya si e-learning tadi. Oke, udah dapet nih. Jadi IP e-learning itu 103.208.137.6. Ini IP-nya si e-learning tadi. Oke. Mana, Bu? Gak kelihatan, Bu. Gak tampil. Ini ada kan muncul kan layarnya?
di Cuma layar browser. cuman browser. Cuma Bu. ke share Di satu e-learning ini ini, Bu. nya aja, Bu. Iya. Mungkin ke Oh, share enggak. Chrome. Share Oke, screen-nya cuma untuk browser aja, Bu. oke, bentar. Oke, ini nih, muncul kan? Iya, Bu, muncul, Bu. Oke, Nah, mungkin, jadi Bu. kalau cara kita mau ngecek IP dari suatu sistem atau website, itu kita menggunakan fitur ping. Jadi ping, terus nama domain dari websitenya. Kalau misalnya kita mau ngecek IP dari e-learning, ya kita pingnya ping e-learning.unsri.ac.id. Oke, ini muncul nih. IP dari e-learning Unsri ini 103.208.137.6. Ini IP dari e-learning. Oke, kita dapat data dari IP-nya. Kita stop ya untuk ping, karena kalau nggak saya stop, ini terus kita ngeping. Nih, saya stop. Oke, setelah saya tahu ini IP-nya si e-learning Unsri ini, terus saya mau cek nih. Setelah saya melakukan footprinting, saya ngecek IP-nya berapa, itu saya mau scanning port. Saya mau ngecek port mana yang terbuka dari si e-learning ini. Saya mau cari celahnya. Oke, ini fiturnya. Sudo nmap s Oke, kita tunggu di sini. Untuk code dari scanning port, saya menggunakan nmap ya. Kan ada beberapa nih fitur untuk kita scanning port, itu ada namanya netsuite, ada nmap, ada banyak lagi. Tapi yang saya gunain tuh biasanya nmap. Nah, di sini ada code-code dari untuk scanning port. Itu maksud dari min-ss ini, saya mau tahu sintaknya apa. Saya mau sinkronisasi, saya mau lihat. ASP ini saya mau lihat code-nya, min ini saya mau lihat seluruh port mana yang terbuka. Oke. Min A ini mau lihat kode-kodenya. Kalau misalnya portnya terenkripsi, saya mau lihat kode enkripsinya apa. Di sini juga kita bisa lihat ya, si e-learning ini bagian network engineer-nya mereka menggunakan kriptografi jenis apa. Kita kan ada namanya menggunakan in enkripsi, ada deskripsi, ada double deskripsi sama sama kode hashing. Kita mau lihat antara ketiga ini si e-learning ini menggunakan kriptografi jenis apa. Memang kalau untuk scanning port ini agak lama. Karena kita mau lihat nih port mana yang terbuka. Nanti kita bisa lihat yang terbuka itu port untuk fitur apa, nanti kita bisa cek di sini. Oke, kita tunggu karena di sini sedikit lama ya. Oke, yang cewek dilihat ya, karena nanti saya mau kasih tugas ini nih. Scanning port. Kalau untuk waktu ya, karena saya belum set untuk waktu di laptop saya, jadi di sini di setnya jam 4, padahal sekarang masih jam 3. Tuh. Saya belum setting untuk Bangkok, belum. Tapi nanti di laptop kalian itu nanti tampil di sini. Kalian mulai scanning portnya mulai jam berapa nanti tampil di situ. Bu, sembari menunggu kalau jelas di scanning port itu tuh di fungsinya untuk di web gimana aja atau pas kapan gitu Bu, gunainnya? Maksudnya fungsi scanning port? Kan ini kan Ibu contoh di e-learning. Nah,
sebenarnya di learning itu bagian mana yang mau diambil gitu Bu? Apa kalau kita pindah ke web lain ada ciri-ciri tertentu yang kita bisa gunain scanning port gitu atau semuanya? Eh, maksudnya fiturnya ya? Iya Bu, Maksudnya bahkan kayak bahasanya itu bentar ya, ini soalnya ini putus-putus bentar. Oke, silakan. jadi kan ini kan scanning port Bu. Nah, maksud saya itu penggunaan scanning port ini sebenarnya tuh di mana aja gitu. Misalnya ini kan Ibu contoh di LN Unsri. Nah, apakah itu scanning port ini berlaku di semua 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 tempat atau ada ciri khusus untuk bisa menggunakan scanning port Bu? Enggak, semua kok, semua. Hmm. Jadi pokoknya fundamentalnya sudah saya ajarkan kan di awal-awal kalau untuk yang namanya ethical hacking, untuk awal-awal itu kita biasa melakukan footprinting, scanning port, sama enumeration, itu 3 tahap awal. Nah, 3 tahap awal ini mau kita aplikasikan ke suatu sistem mana aja itu bisa. Tinggal kita cari tahu dulu ini IP-nya berapa. Di sini kan kita bisa tahu nih kalau IP-nya si e-learning ini pada saat di ping ini nih IP-nya. Muncul 103.208.137.6. Ini IP dari si e-learning Unsri ini. Dia menggunakan protokol ICMP. Kita bisa lihat time to live-nya 54. Ini waktu akses kita ke e-learning. Oke. Jadi kita bisa tahu nih, kita kumpulin informasi IP-nya dulu dari e-learning tadi. Nah, kita lihat informasinya apa, terus kita scanning port. Kita cari tahu port mana dari e-learning ini yang terbuka. Nah, jadi kalau si network security-nya lihat, kalau memang ada port yang penting dibuka, itu biasanya langsung dilakukan penutupan. Jadi itu kan untuk antisipasi keamanan juga tuh. Karena dia bisa lihat bahwa ada celah di e-learning tadi. Tapi ada beberapa memang port yang sengaja dibuka. Itu biasanya akses masuk. Itu kan kita biasanya mau masuk ke e-learning itu kan via email. Semua mahasiswa, semua dosen itu masuk ke situsnya e-learning. Nah, biasanya ada port yang dibuka di situ memang untuk pertukaran data. Itu port itu kan jalur. Port itu jalur. Jadi ada port memang sengaja dibuka. Tetapi jalur ini biasanya dilindungi sama kode-kode. Kode enkripsi, kode kriptografi. Nah, itu biasanya kode-kode untuk melindungi sistem keamanan dari e-learning. Memang ada beberapa sistem yang dibuka, port yang dibuka, karena memang itu jalur komunikasinya. Tetapi, kalau memang ada port yang sengaja dibuka, yang tidak sengaja terbuka, biasanya dari si hacker itu harus cepat-cepat itu untuk ditutup, karena nanti e-learningnya bisa kena hack itu. Kita nanti bisa masuk kok kalau misalnya ke root-nya e-learning. Nanti kita lihat. Ini lama ini scanning portnya. Sembari menunggu ya, saya nanti mau kasih tugas juga buat kalian. Jadi kalian silahkan lakukan tahapan scanning port ke suatu website, nggak boleh e-learning karena saya demoin hari ini e-learning. Jadi kalian terserah mau website apa, terserah kalian. Tapi ingat ya, cuma scanning port. Cuma melihat port yang terbuka itu di mana, terus kalian analisis di situ. Kenapa portnya terbuka di situ? Oke, lama ya. Oke, saya stop dulu. Kita ulang. Karena biasanya nggak terlalu lama.
Kalau SC itu apa maksudnya, Bu? Apa? SC. SC. Itu script. Jadi kita bisa lihat nanti scriptnya apa, script dari kriptografinya apa. Kamu jeli ya? Jadi di atas saya sintak aja, tapi kalau di bawah saya sama scriptnya saya minta. Nanti pada saat UAS nanti saya kasih project, jadi kalian bisa memasuki suatu sistem, kalian cari vulnerability assessment-nya atau kalian mau penetration testing terserah kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, snort. Jadi kita mengaplikasikan NIDS. Jadi kan kita udah belajar nih kemarin, NIDS itu Network Intrusion Detection System. Jadi kita bisa melihat serangan-serangan yang ada di suatu sistem website. Jadi kita bisa lihat di situ traffic-nya gimana. Kita bisa lihat juga di situ tipe serangannya apa. Atau bisa juga dari dataset. Nah, jadi dari data PCAP itu kita bisa lihat nanti tipe serangannya apa aja di situ. Atau yang ketiga, bisa menggunakan tools ini ya. Bentar, saya stop dulu. Saya mau share ini ya. Oke, saya mau liatin ini. Nih, TryHackMe. Jadi di TryHackMe ini kita punya fitur-fitur nih. Oke, kalau untuk saya juga baru main TryHackMe ini. Bentar ya. Oke, ini ya. Jadi saya udah ngelakuin beberapa tahapan di TryHackMe. Saya udah lakuin untuk upskill di Welcome. Terus saya udah lakuin Nmap, OSINT. Basic pen testing saya baru sedikit. Ini web fundamental saya baru cek aja. Jadi kita tuh kalau cuma ngecek di TryHackMe itu nanti kita bisa lihat di sini gimana perkembangan kita buka apa aja, sudah sampai mana. Di sini juga kita bisa lihat level-levelnya. Biasanya kalau level hijau ini itu levelnya easy, ya. Oke, kemarin ada yang waktu awal pertemuan kan bilang CTF. Jadi CTF itu counter the flag itu biasanya orang itu mengadakan lomba-lomba untuk mencari flag. Nah, tapi di sini kita bisa meningkatkan skill kita untuk CTF sendiri, enggak dari lomba, tapi di sini berbentuk kuis. Jadi kita bisa bermain CTF di sini. Di sini juga ada yang namanya counter the flag juga, tapi untuk namanya Anima One Piece ada. Ini tapi untuk level medium. Di sini, jadi kalian bisa lihat nih di sini untuk activitiesnya apa. Jadi saya kasih tugas di sini juga. Kalian harus lakuin Nmap. Kalian harus login dulu di TryHackMe. Nanti kalian lengkapi kuis Nmap di TryHackMe ini. Jadi tugas kalian ada 2. Itu pengganti. Nanti minggu depan itu kalian ngumpulin 2 tugas. Jadi Nmap dari terminal, Nmap di TryHackMe. Jadi kalian bisa lihat di situ fitur-fitur apa aja ada di Nmap. Jadi kalian bisa tahu min SC itu apa, min SS itu apa, min P min apa, min A besar itu apa. Jadi nanti kalian tahu sendiri. Di sini enak ya, di sini berbentuk kuis. Tapi untuk kalian kan anak TI kan, bukan anak SK. Kalau saya basisnya S1 memang saya SK. Jadi saya belajar yang namanya untuk KJK itu memang level medium kalau untuk anak SK. Nah, kalau untuk anak TI kan kalian cuma sekedar tahu outputnya. Jadi saya ngajarinnya dari ini aja, yang dasar-dasar. Karena kalau untuk yang level ininya ya, kalau untuk yang sampai hack menggunakan white box, itu skill anak SK itu biasanya. Saya enggak, soalnya untuk output dari mata kuliah ini itu di Saranika Jur cuma sekedar tahu aja, terus bisa kalian tuh. Ini sepertinya internet saya ini yang lambat, yang lelet ini. Jadi lama ini untuk scanning portnya.
Oke, nanti ya. Kalian udah buka belum TryHack nih? Coba sekarang kalian sign up dulu di TryHack nih. Sudah, Bu. Sudah? Iya, sudah login. Oh, sudah login? Oke. Nanti untuk tugasnya kalian record ya. Jadi kalian tuh selesaiin di proses Nmap-nya ini kan menggunakan terminal kita juga ini. Jadi saya bisa tahu ini benar-benar kerjaan kalian atau enggak. Jadi coba saya klik ya Nmap-nya. Bentar ya, ini internet saya soalnya yang lambat. Oke, tunggu ya. Saya mau ganti internet saya dulu. Nih, oke saya tunjukin ini ya apa? Nmap. Oke, muncul ya? Iya, Bu. Nih, jadi kalian nanti saya tugasin ini, tapi jangan nanti dikerjainnya. Kalau sudah mata kuliah ini baru silakan kalian kerjain, namanya untuk TryHack ini untuk Nmap. Jadi di sini nanti ada kuis-kuisnya, terus nanti ada Nmap scanning, jadi kalian melakukan scanning Nmap itu via terminal. Oke?
Nih, saya ini masih nih scanning port. Ini nggak lama ini karena internet saya yang lelet, jadi dia lama. Itu biasanya sekitar 3 menit, 5 menit itu udah selesai scanning port ini. Ini nanti kalian kerjain, kalian videoin ya untuk scanning port Nmap ini. Ini untuk basic. Jadi pas ini untuk kalian. Jadi ada kuisnya, ada scanningnya, tapi kalian ngerjain ini sambil di video. Oke? Sambil kalian record videonya. Nanti minggu depan itu kumpulnya ke e-learningnya, nanti kalian upload ke situ videonya. Tugasnya. Jadi nggak berdasarkan laporan, enggak, tapi dari video kalian itu. Jadi saya bisa nilai di sini kalian selesai apa enggak. Jadi bukan sekedar ngerjain ini aja, kuisnya aja, enggak. Ya. Tapi kalian juga videoin. Karena ini pada saat kita ngerjain kuis, ini pasti kalian buka terminal. Itu langsung eksekusi gitu. Itu langsung praktek si Nmap-nya. Tapi IP-nya menggunakan IP ini. Jadi menariknya, TryHackMe ini dia punya IP nanti. Ini karena saya udah selesai, jadi nggak muncul di sini untuk IP saya. IP dari Nmap. Tapi kalau kalian baru ngerjain ya, nanti muncul IP-nya. Ini nih, yang punya saya kemarin. Kalian klik, nanti deploy, nanti muncul di situ IP-nya berapa. Jadi IP itu yang akan kalian scanning nanti, portnya. Port mana yang terbuka. Nanti kalian bisa nyawab kuis-kuis ini, kuis sama Nmap scanning. Itu untuk tools-nya untuk awal-awal. Udah lama sekali nih. Itu ngerjainnya cuma sekali atau bisa berulang-ulang? Apa? Itu ngerjain kuisnya bisa berkali-kali atau cuma sekali coba? Sekali aja. Karena kalau kita udah sekali, dia ada story-nya. Berarti kita udah selesai nih untuk misi yang satu ini. Untuk misi Nmap kita udah selesai. Jadi kalau misalnya kalian mau ngerjain lagi ya nggak bisa. Sama kayak saya nih, udah 100% ini nih nilainya. Berarti ini udah selesai untuk misi dari Nmap. Nah, untuk yang lain ini biasanya ada nih Hacktivities. Kalian bisa login menggunakan akun TryHackMe kalian. Di sini kalau saya nggak pakai nama asli saya di sini. Karena saya nggak mau, di sini kan banyak hacker ya. Saya nggak mau. Saya nggak pakai nama asli di sini, tapi saya pakai nama plat mobil saya aja. Karena nanti apalagi kalau kalian lengkap-lengkap datanya, nama lengkap, nanti password dan tanggal lahir ya udah. Karena ini kumpulan hacker semua di sini. Coba kita lihat kalau hack the box. Untuk awal-awal kalian pakai TryHackMe dulu. Nanti kalau kalian udah mahir di TryHackMe baru saya ajarin untuk di hack the box. Karena di hack the box ini kalian itu perlu skill untuk login, untuk sign up aja di sini. Kalian itu dibutuhkan skill di sini karena nanti kalian harus nemuin SSID, IP di sini. Jadi betul-betul harus punya skill. Jadi nggak basic lagi. Itu kalau hack the box. Tapi kalau untuk awal-awal, kita bisa coba TryHackMe dulu. Nanti kalau 3 pertemuan kita udah coba di TryHackMe, kita bisa coba di hack the box. Nih, di sini. Untuk di TryHackMe, kita ada, ini ada beberapa kuis ya. Kalian bisa kok kerjain. Kalau misalnya kalian mau kerjain, kalau mau ningkatin skill kalian bisa coba. Nah, di sini ada namanya basic pen testing. Kalian bisa coba di sini. Ini untuk level easy ya. Nih. Dari mana Bu lihatnya ini nih? Hijau. Kalau dia hijau, ini di atas ini itu biasanya levelnya easy. Nah, ada juga namanya Vulnerability. Jadi kita bisa lihat di sini untuk penyerangan website itu gimana. Untuk mencari celah. Tuh, itu kuis-kuisnya ada banyak di TryHackMe. Mau buka hack the box aja lelet, pantes ini mau scanning port e-learning aja lama di sini.
Yang kemarin pas awal-awal mau ini apa yang awal-awal nanya CTF itu siapa yang kemarin ya? Pas awal-awal ya? Saya Bu. Siapa? Arik Bu. Arif ya? CTF itu banyak sih lombanya. Tapi kalau untuk di terakhir ini kalian bisa kok coba di sini. Yang saya tadi ada simple CTF itu ada. Ini ada banyak kok. Jadi kita itu bisa lihat level-levelnya ya. Jadi kalau untuk kita lihat di sini, nih ada banyak. Nih, karena saya juga salah satu penggemar One Piece ya. Jadi saya itu kemarin sedikit terkejut karena di sini ada namanya CTF untuk One Piece. Jadi di sini kita itu nemuin flag dari perjalanan si Luffy ini, nanti ada poneglyph di situ. Yo, lihat ini. Jadi dari poneglyph itu, itulah CTF-nya. Sabar ya, ini internet saya ini. Di sini ada yang tinggal di Jakabaring, ada nggak? Nggak ada. Enggak, Bu. Semuanya ngekos ya? Laju, Bu. Di Pelaju? Iya, Bu, laju. Oh, di mananya Pelaju? Di Villa Azhar, Bu. Hmm. Nggak tahu ini kenapa telet internetnya hari ini. Bentar ya. Nih, scan import aja belum selesai ini nah. Padahal nggak selama ini kalau untuk scan import. Coba kita ulang lah. Linuxnya nggak muncul, Bu. Apa? Linuxnya nggak muncul. Coba kalian udah ada yang berhasil belum untuk scanning portnya e-learning? Belum, Bu. Coba kalian coba. Nanti kalian yang share screen, nanti saya jelasin. Nih, kodenya ini nih, seperti yang saya ketik. Soalnya internet saya lelet ini. Coba aja. Coba kalian coba. Nanti Nggak kalau udah muncul. ada yang berhasil, sudah. Sintaknya nggak kelihatan, Bu. Nggak muncul. Nggak muncul. Kode yang Ibu ketik tadi nggak muncul. Oh, oke. Saya stop dulu ini. Oke, saya stop share dulu ya. Bentar. Oke, ini nih kodenya. Nih. Sudo nmap min S kecil C besar min SV min P min A besar sama IP-nya. Coba kalian. Kalau udah berhasil kalian yang share screen sama saya. Nanti saya ajarkan di situ. Soalnya internet saya lelet ini.
Udah ada yang berhasil? Maaf Bu, izin share screen. Oke, maaf ya, terlive ini. Udah ada yang berhasil belum yang tadi? Nah, ini muncul nih. Apa ini? Oke, ini Widya ya, share screen ya. Oke, jadi kita itu bisa lihat ya, coba ini kan ada nih 22 TCP Open SSH. Kalian bisa lihat kan? Ada ini port 22. Oke, itu salah satu port yang terbuka. Jadi kalian bisa lihat di situ beberapa port yang terbuka, ada port 22, ada port 25. Ini difilter menggunakan protokol SMTP. Oke, ini email. Nah, ada juga port 80 TCP. Ini memang biasanya website ini. Untuk port 80 memang untuk dibuka HTTP kan. Nah, ada juga port 443. Ini untuk SSL, HTTP juga. Oke, ke bawah. Oke, ini ada lagi port yang terbuka itu port 6379.
Oke, ada lagi port 10.000 itu port yang terbuka untuk HTTP juga. Untuk website adminnya. Nih, untuk traceroute ya wajar dia karena kan untuk port website itu biasanya memang yang dibuka itu port 80 untuk website. Oke, bawa lagi. Nah, oke. Di sini ada namanya traceroute, hop sama RTT. Oke. Nah, jadi di sini itu kan traceroute ini kan jalur rute dari alamat server itu ke tujuan, itu biasanya ada rute-rutenya, itu namanya traceroute. Di port 80 ini memang khusus port untuk website. Nah, di sini kan ada namanya hop. Jadi hop itu dari 1 sampai 8 di sini. Nih, terus ada RTT. RTT ini namanya round time trip ya. Jadi ini untuk waktu akses, terus ini ada alamat IP. Jadi IP ini yang mengakses e-learning tadi. Menggunakan port 80. Jadi ada beberapa alamat IP ini yang mengakses e-learning. Nah, kita bisa lihat di atas, coba atas lagi. Ke atas saya mau lihat port yang terbuka tadi, Widya. Coba ke atas. Saya mau lihat. Nih. Oke, stop. Di sini. Ini di port 22 menggunakan protokol TCP dia. Gerbangnya terbuka nih, portnya terbuka untuk port 22. Tapi dia dilindungi sama SSH. Ini secure shell HTTP ini ya. Jadi si protokol untuk port 22 ini dilindungi sama kode-kode enkripsi. Kode-kode kriptografi. Ini kode-kodenya ini nih, host key. Ya, jadi ini kode SSH. Jadi port 22 ini dilindungi sama kode kriptografi ini. Jadi untuk hacker kalau mau masuk itu percuma karena apa? Dia sudah dilindungi sama kode-kode kriptografi, kode-kode enkripsi. Oke, coba ke bawah. Coba kamu ketik sudo Oke, ke bawah. Kamu ketik lagi. Sudo SSH. Oke, IP-nya e-learning. Enter. Yes. Nih, oke. Udah sampai sini. Kamu udah masuk di root-nya si e-learning Unsri. Tapi root-nya e-learning Unsri untuk servernya itu udah dilindungi nih passwordnya. Kamu lihat nggak sini? Ada namanya fingerprint SHA256. Nah, ini kode kriptografi nih. Nih, kita mau masuk ke root-nya e-learning aja. Ini udah dilindungi sama kode kriptografi. Nah, ini ada namanya kode SHA256. Nah, si hacker perlu mengartikan kode kriptografi ini untuk masuk ke root-nya si e-learning Unsri. Nah, untuk masuk ke passwordnya e-learning ini bisa menggunakan namanya serangan brute force. Jadi serangan brute force itu kan serangan menggunakan password. Jadi password itu disimpan dalam word list. Nah, jadi di word list itu udah ada artian dari kode kriptografi SHA256 ini disimpan di dalam word list. Jadi si hacker itu kalau mau nyerang website e-learning, dia yang bisa mengatur frekuensi waktu seberapa lama dia mau nyerang e-learning. Kalau semakin lama biasanya dia semakin bisa masuk ke website e-learning. Ada kemungkinan besar dia bisa masuk karena apa? Dia lama untuk melakukan brute force attack tadi. Nah, kalau untuk ini kita bisa melakukan serangan brute force. Oke.
Nah, sampai sini saya cuma mau jelasin mengenai scanning port ya. Jadi scanning port itu tahapannya seperti ini. Jadi kita bisa lihat nanti port-port yang terbuka itu apa. Di sini kan kita bisa lihat ini ada port 22, 25, port 443, 6379, 10.000 itu port yang terbuka di e-learning. Nah, itu kan sudah saya analisis bahwa port yang terbuka itu port HTTP dan port email. Jadi kita pada saat kita men-submit e-learning, login atau sign up di e-learning itu kan kita menggunakan email. Jadi dia untuk verifikasinya menggunakan email. Itu maksud port yang terbuka tadi, jalur, dia membuka jalur. Itulah mengapa nanti kan pasti kalian bertanya-tanya, kenapa Bu untuk si e-learning ini portnya terbuka? Padahal kan port yang terbuka itu rentan Bu untuk serangan. Oke, memang port yang terbuka itu lebih rentan terkena serangan, tetapi port yang terbuka ini melambangkan juga jalur komunikasi. Jadi portnya sengaja memang dibuka untuk jalur komunikasi. Nah, port yang terbuka di e-learning ini memang dari port untuk pertukaran email sama kita login. Pada saat kita mau masuk ke e-learning itu biasanya kita login dulu. Nah, pada saat kita login, kita bisa masuk ke e-learning, terus kita mengupload tugas, kita absen. Itu kan verifikasinya dari email kita tuh masuk. Makanya port yang terbuka itu port 22, SMTP, port 25, kalau port 80 itu memang port website, standar website, karena port 80 itu jalur komunikasi dari sistem websitenya. Nah, ada juga port 443. Port 443 itu adanya POP3 sama SMTP. Nah, ada juga port 10.000 yang dibuka. Itu port HTTP memang. Biasanya website untuk adminnya, untuk port 10.000. Jadi admin itu memeriksa gimana klien-kliennya, apakah ada yang RTO atau enggak. Tahu enggak RTO apa? Tahu enggak RTO apa? Ada yang tahu? Request time out, Bu. Ya, RTO itu request time out. Jadi kalau misalnya ada RTO, itu biasanya dia nggak bisa masuk ke e-learning-nya. Berarti ada e-learning-nya down. Bisa jadi peserta e-learning-nya full. Kita kan kalau udah pesertanya 3.000, itu biasanya down kan, servernya e-learning. Nah, maka itu si adminnya itu perlu mengecek terus. Gimana sistem websitenya, maintenance-nya itu gimana. Itu makanya portnya itu dibuka. Nah, untuk tugas minggu depan, jadi kalian ini aja sih, saya mau kasih tugas yang ini aja apa, coba Widya di ini aja, di stop share screen, saya mau jelasin terakhir ini tadi. Oke, ini ya, jadi kalian untuk tugasnya kalian selesaiin misi untuk Nmap. Jadi di sini kalian melakukan scanning Nmap itu menggunakan via terminal. Jadi kalian record tugas dari Nmap ini, kalian kerjakan kuisnya, terus kalian record videonya. Jadi ada 2 layar di situ ya, terminal sama browsernya itu jangan di close karena kalian nanti menggunakan terminal sama browsernya untuk video biar semuanya nggak tertutup. Jadi bisa 2 layar di sini untuk video. Jadi kalian selesaiin untuk misi Nmap, kalian scanning port, nanti di sini ada IP-nya. Oke, pada saat kalian deploy, ini ada IP-nya. Kalian sudah coba deploy? Atau nanti? Terserah kalian itu ya. Jadi kalian selesaikan, nanti misi Nmap ini kalian videokan. Nanti minggu depan dikumpul di e-learning dalam bentuk video. Nggak usah dalam bentuk dokumen, nggak usah. Saya mau lihat step-step kalian benar nggak ngerjain misi Nmap ini. Saya nggak butuh cuma jawaban ya, di sini memang ada nih jawaban, saya udah selesai, tapi saya nggak butuh jawabannya, saya butuh itu gimana kalian mengeksekusi si terminal ini nih.
Jadi nanti kalian, saya bisa lihat di sini gimana cara kalian scanningnya menggunakan Nmap. Kalian selesaiin nanti minggu depan kumpulnya dalam bentuk video. Ada yang mau ditanyain? Jadi seperti itu ya penjelasan mengenai scanning port tadi menggunakan Nmap. Jadi kalian bisa melihat port mana yang terbuka dari suatu sistem. Kalian bisa ngecek kok website apa aja terserah. Kalau untuk scanning port bisa diaplikasikan ke sistem apa aja, nggak cuma e-learning, nggak, seluruhnya bisa. Kalian mau cek Facebook, cek apa, terserah kalian. Mau cek, mau cek e-commerce, terserah. Kalian lihat aja port yang terbuka. Biasanya port yang terbuka itu port email biasanya. Sama port HTTP-nya itu wajar dibuka ya, karena orang kan mau login di situ, masukin username password, itu biasanya di situ. Tapi biasanya walaupun port yang terbuka, biasanya dia dilindungi sama enkripsi. Dia ada kriptografinya di situ. Nah, kode itulah yang akan diterjemahin sama si hacker. Bisa nggak dia terjemahin kode kriptografi itu? Makanya kalau orang mau melakukan serangan brute force, itu kan serangan berdasarkan password. Nah, kalau dia mau melakukan serangan brute force, itu biasanya dia menyimpan password itu dalam bentuk word list yang udah pernah saya jelasin teorinya kemarin. Nanti ya, kalau untuk serangan brute force saya mau kalian kerjain ini aja, salah satu project UAS, terserah kalian mau ini apa. Karena di ini ya, di TryHackMe ini kalian bisa lihat di sini ada fitur-fiturnya. Ini termasuk apa aja? Kita bisa lihat di sini, tuh. Kita bisa lihat nanti skill-skill apa aja yang bisa kita selesaiin di sini. Terus kalau Nmap itu biasanya kita bisa lihat kita bisa apa aja di sini nih. Ini berarti untuk tool untuk menemukan vulnerability dari suatu sistem. Ya, ini untuk awal dari proses penetration testing, Nmap, scanning port yang kita lakuin tadi itu, Nmap. Jadi kan kalau misalnya hacker mau nyerang suatu sistem, biasanya kan yang pertama kita udah belajar teorinya footprinting, mengumpulkan informasi dulu. Oke, yang kedua dia melakukan scanning port yang bisa dilihat port mana saja. Jadi port terbuka itu walaupun dia udah dilindungi sama enkripsi atau kriptografi masih bisa memang dibobol menggunakan brute force tadi. Tetapi biasanya hacker itu perlu skill tingkat tinggi untuk melakukan serangan brute force tadi karena passwordnya itu kan dia harus nebak. Jadi nggak asal tebak. Jadi dia itu harus membuat namanya dalam bentuk kamus password ya, ada library passwordnya, kumpulan password sebelum dia menyerang suatu sistem. Dan juga perlu waktu yang lama untuk menyerangnya. Kenapa? Di situ serangan brute force kan kita bisa nih, kalau misalnya saya mau nyerang sistem e-learning nih, ya udahlah 3 hari coba untuk melakukan serangan brute force di situ. Dan selama 3 hari itu, kalau dia udah pas nemuin passwordnya, bisa masuk, udah langsung masuk deh ke root-nya e-learning tadi. Jadi kan udah bisa nih kita masuk ke root-nya. Tapi kan kalau pada saat kita mau masuk, kita harus tahu dulu passwordnya apa. Nah, di situ tadi kan di Widya tadi kan kita bisa lihat di situ ada kode namanya SHA-256. Nah, itu SHA-256 itu kode kriptografi. Jadi si e-learning ini melindungi datanya itu menggunakan hashing. Hashing itu termasuk dari kode-kode kriptografi. Jadi dia melindungi menggunakan SSH tadi. Salah satunya kriptografi itu. Nah, dia membuka port, tapi dia mengenkripsi port yang terbuka itu dan melindunginya menggunakan kriptografi. Itu kalau untuk port yang terbuka di e-learning. Jadi cukup ini ya, cukup aman untuk website e-learning kita karena udah dilindungi sama kode-kode kriptografi, enkripsi udah dilindungi. Nah, jadi cara kalian kalau mau tahu IP dari suatu website, ping tadi. Ping aja, ping sama domainnya apa. Tuh, cara kita mengetahui IP dari suatu sistem website. Mereka tadi kan belum tahu kan gimana cara mengetahui IP. Tadi udah saya ajarin. Jadi, untuk scanning port menggunakan Nmap, tapi nggak usah lah ya, untuk Nmap via terminal nggak usah. Kalian kerjain ini aja, nanti kalian videoin dari TryHackMe. Jadi, kalian login dulu. Kalian selesain untuk quiz Nmap, kalian videokan, kalian menggunakan terminal, minggu depan dikumpul dalam bentuk video. Nih, saya mau ngenalin sedikit mengenai hack the box tadi ya. Nih, jadi pada saat kalian nanti mau
sign up di Hack the Box, kalian bisa lihat nih. Mau sign up aja kalian harus tahu kodenya apa. Jadi benar-benar tertantang untuk jiwa seorang network engineer itu. Kalau udah mau sign up tapi udah suruh masukin kode, kodenya dari mana coba? Kita kan nggak tahu. Oke, kalau itu biasanya kita nih, klik kanan, kita inspect elemen. Tuh. Kok bisa Bu inspect elemen? Iya, kita mau lihat kode apa yang tersembunyi di website Hack the Box ini. Nih, kita bisa lihat di sini. Nah, kita mau nemuin nih script. Kita disuruh nyari script di sini. Kalau saya udah login. Jadi saya itu awal-awalnya pusing juga ini mau sign up di Hack the Box ini. Tapi saya udah sign up. Tapi saya ajarin awal-awal aja lah. Kalau untuk nemuin kode, jadi kalian tuh harus inspect elemen dulu ya untuk awal-awal. Jadi kalian harus temuin scriptnya apa di sini. Nah, dari script ini ya, nih, antara ketiga ini, kalian masukkan di invite code, baru sign up. Tuh caranya. Kalau saya udah login. Banyak kok untuk aplikasi tools untuk melakukan ethical hacking banyak. Oke, ini punya saya nih. Nih, ini punya saya. Jadi saya nggak pakai nama asli saya nggak pakai di sini. Saya pakai plat mobil saya aja di sini. Saya nggak mau, karena di sini kumpulan hacker semua. Tuh, di sini ada challenge, kalian bisa kerjain nanti aja lah. Karena Hack the Box ini skillnya agak medium. Jadi kalian untuk awal-awal coba try hack me dulu aja lah. Nih, ada yang mau tanya nggak masalah tugas? Ada yang mau ditanyain masalah tugas? Bu, berarti tugasnya cuman yang di try hack me aja, Bu, ya? Yang tadi tugas yang di terminal nggak usah? Nggak usah, ini aja. Karena kalian kerjain Nmap di try hack me aja, kalian udah pakai terminal di situ. Jadi kalian nggak usah cari websitenya lagi, nggak usah lah. Kalian pakai ini aja, karena di sini udah ada nanti IP-nya. Jadi kalian nggak perlu ping lagi ya, karena di sini pada saat kalian deploy, ini nanti kalian udah dapat IP-nya berapa, langsung kalian lakuin Nmap. Tapi kalian harus selesaiin dulu nih quiz-quiznya. Nih ada quiz-quiz dari Nmap ini. Ini nanti ada juga Nmap scanning. Kalian mau ngelakuin ini, kalian harus scanning lah via terminal. Kalian nggak bisa jawab soal ini kalau kalian nggak pakai terminal. Kalian videoin aja, nggak usah ditulis di Word, nggak usah. Langsung aja di video, terus nanti dikumpul di e-learning. Kalau kalian udah selesai, Bu, udah selesai. Malam nanti, ya udah tinggal kumpul. Saya buka langsung nanti dari hari ini. Paling lambat lah hari Kamis ya, tugasnya dikumpul. Jadi kalau misal kalian udah ini mau langsung ngerjain, Bu, langsung kerjain. Mau langsung kumpul ya, silakan kumpul. Beda nggak Bu nilai yang cepat ngerjain sama yang enggak? Ya tergantung saya ya, saya mau lihat juga. Kalian itu kalau cepat bener ya nggak apa-apa. Tapi kalau cepat salah, sama aja kan? Jadi kalian lihat-lihat dulu, teliti. Karena di sini kalian nanti baru tahu nih, baru paham gimana scanning port, Nmap itu apa. Kita bisa kok gunain selain Nmap itu, tapi biasanya Nmap itu lebih user friendly dia Nmap. Dia banyak fitur-fiturnya. Nanti kita coba beberapa fitur dikali ya. Kita bisa vulnerability analysis, kita bisa web application analysis for 80. Kita bisa masuk ke suatu website di sini, tapi saya agak ngeri-ngeri kalau web application di website mana yang mau kita masukin kalau untuk web application. Kalau dulu kan kalau kami kemarin enak, kita disediain suatu website.
Jadi tugas UASnya kita disuruh masuk ke penetration testing ke website itu. Jadi udah tahu websitenya apa. Kalau ini kan kita nggak ada websitenya ini. Saya takut nanti kalian ini cari website lain, apalagi nanti kalian coba e-learning. Jangan. Di blacklist kalian langsung oleh rektor. Oke, ada yang mau ditanya? Oke, ada yang mau ditanya? Nggak ada? Bu, ini Ya, Bu, ya. masalah tugas yang tadi tuh yang dikumpul di learning itu dikumpul satu orang atau seluruhnya dikumpul? Yang laporan. Oh, yang laporan, kumpul semua. Kenapa ada yang nggak ngumpul? Belum. Kumpul semua ya, kalau untuk laporan seluruh anggota kelompok dikumpul, nggak usah buat anggota kelompoknya, nggak usah. Buat tema kalian aja sama nama kalian. Nama anggota kelompoknya nggak usah dibuat. Oke, karena saya mau nilainya per individu, walaupun kalian satu kelompok. Kan itu kan nanti ada nih, yang bertanya sama yang menjawab. Nah, itu yang bedain nilai antar kelompok itu. Itu untuk nilai mid. Jadi untuk awal-awal kan saya udah kasih bonus ya untuk yang menjawab, untuk yang bisa menganalisis the dark side of China pada saat awal pertemuan kita. Nanti saya tambahin di poin UAS. Jadi bagi kalian yang kemarin udah menjawab, jadi UAS-nya kalau nilai UAS kalian full ya udah auto A kalau sama saya. Saya nggak ada masalah kok sama nilai. Kalau kalian benar kerjainnya ya udah auto A. Ada yang mau tanya lagi? Nggak ada? Yang cewek udah ngerti semua ya? Yang cewek, ada yang mau ditanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita tutup ya untuk perkuliahan hari ini ya. Nggak ada ya? Nampaknya nggak ada. Bu, mau nanya, Bu. Nah. Ya, silakan mau Ini tanya. di Kali Linux itu tuh nggak usah lagi pakai VPN ya, Bu? Kalau apa? Kalau browsing yang itu, Bu, apa namanya? Yang e-learning tadi, scanning. Scanning. Ini aja, soalnya nanti kan kita ke depan mau pakai TryHackMe ya. Kalian mau pakai TryHackMe. Nah, di TryHackMe itu kalian itu harus pakai VPN untuk keamanan kalian sendiri. Saya nggak maksa, nggak apa-apa kalau kalian nggak pakai VPN. Cuma itulah. Apalagi kalau kalian cuma pakai virtual. Jadi otomatis di situ kalian teridentifikasi Windows. Ada celah di situ. Jadi saya nggak ambil resiko. Jadi kalau saya mau akses TryHackMe sama Hack the Box itu saya pakai VPN. Tapi karena Kali Linux udah include VPN, jadi saya nggak perlu lagi. Karena Kali itu memang khusus dunia gelap. Kamu pakai apa? Tadi pakai Ubuntu, Bu. Install dulu VPN. Gampang kok, sudo open VPN. Sudo Iya. sudo apt install open VPN. Udah itu aja. Oke, Bu. Terima kasih. Ya. Bu, tadi ini Bu, IP masih IP Telkomsel lah Bu, aku tadi cek di Kali. Apa?
IP-nya masih IP Telkomsel. IP siapa? IP aku tadi ngecek di browser di Kali. IP Telkomsel. Itu masih IP aku masih. Jadi Kamu itu harus ini di open dulu. scanning port tadi? Hah? Enggak, kamu tadi ngeping cari IP. Bukan, itu tadi kan apa namanya? Kata ibu tadi kan Kali itu sudah open VPN. Nah, yang aku tadi tuh sebelum itu tadi aku ngecek IP aku masih IP Telkomsel maksudnya tuh sebelum aku ngidupin VPN. Itu apa harus di Sebelum. VPN? Coba dikoneksikan dulu. Mungkin belum terkoneksi gitu. Itu kan udah ada nih, sudah include, tapi kita iniin dulu apt install dulu OpenVPN-nya. Karena kan dia udah include nih, tinggal panggil aja, nggak perlu download maksudnya. Oh, oke, Bu. Ya, tinggal dipanggil. Itu kan sudah ada semua library-nya, tinggal dipanggil. Diaktifin maksudnya. Coba aja nanti. Jadi kalau hack the box, apalagi hack the box ya, bahaya ini. Ini kumpulan hacker semua ini kalau di hack the box. Ini sudah skill tingkat tinggi kalau di hack the box. Kalau terhack nih masih lah ada yang beginner. Tapi kalau untuk hack the box udah ini ya agak skill medium ke atas sampai advance. Oke, ada yang mau ditanya? Nggak ada ya? Oke, udah ngerti semua ya? Oke, saya anggap ngerti semua. Terima kasih untuk perkuliahan hari ini ya. Maaf saya tadi terlambat, karena saya estimasiin waktu perjalanan ke rumah itu biasanya 30 menit. Nggak tahu ini ngaret di jalan karena macet. Nah, soalnya tadi ada mahasiswa kan mau diskusi juga tadi. Jadi kalau kalian mau diskusi sama saya, nggak apa-apa diskusi aja. Tapi kalau kalian anak Indralaya itu kan biasanya di Indralaya tuh, kalau saya nggak stay di Layo, kalau saya tuh stay-nya di Bukit, di ruangnya Pak Deris, itu di ruang COE, di Dipkom. Itu saya stay di sana. Kalau mau diskusi nggak apa-apa, diskusi aja, saya ada di sana. Kalau yang cewek pulang di Palembang, Bu, mau nanya Bu mengenai kuliah pakai Kali Linux, mau ini scanning port ini ada yang mau ditanya Bu, boleh nggak Bu nemu Ibu? Ya nggak apa-apa, diskusi, saya ada di sana. Oke ya, kita tutup ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.